pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas promosi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Barat dilakukan melalui penguatan kebijakan, perencanaan, promosi, dan pemantauan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta sistem informasi. Selain itu, peningkatan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kebijakan dalam strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan. Tadi ada masukannya Pak, siapa dan jika memungkinkan Pak, kalau dirasa tidak dibutuhkan mungkin kita bisa skip. Saya pikir mungkin Bapeda bisa diberikan untuk masuk ke dalam forum tes di beberapa kabupaten. Saya kebetulan untuk mendampingi Kayu, Bontayang, kemudian Mempawah dan Sampas. Nah, muncul satu wacana karena ada beberapa kawasan yang sekarang ini sedang diperuntukkan oleh beberapa kabupaten. Namanya sekarang itu KPI, Kawasan Peruntukan Investasi. Jadi Sintang itu bukan potensial, cuma itulah usaha-usaha barunya tidak ada. Nah, mungkin nanti dalam FDD bagaimana kita memancing di Sintang itu bisa tumbuh usaha baru. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam rangka mendukung rencana dan strategi pembangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan penyusunan peta potensi sebagai salah satu proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Penanaman modal baik itu PMA maupun BMDN diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi Kalimantan Barat tentunya secara strategis sangat menguntungkan karena mempunyai pos lintas batas negara, kemudian juga termasuk jalur alur laut kepulauan Indonesia, satu yang terletak di sisi barat dan merupakan jalur masuk ke wilayah Asia Timur. Tentunya dengan segala fasilitas, potensi dan sumber daya yang dimiliki, maka pertumbuhan dan perkembangan aktivitas penanaman modal di Kalimantan Barat menjadi sangat terbuka lebar. Infrastrukturnya bagus, tapi regulasinya belum mendukung. Apa itu? Ekspor impor regulasinya untuk perbatasan ini boleh ekspor, tak boleh impor. Sektor unggulan untuk peningkatan investasi di Kalbar yang berkaitan dengan boksit dan turunnya, sementara turunnya masih kuat kan porsinya ya. Peringkat kedua adalah industri mahin ya, makanan dan minuman. Mengidentifikasi kembali sektor dan subsektor mana yang dikategorikan potensial. Maksud dan tujuan RGD ini adalah dalam rangka mendiskusikan sekaligus menyatukan persepsi terkait dengan potensi investasi yang potensial dan siap untuk dikembangkan menjadi peluang investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang tentunya siap ditawarkan kepada para investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil tak kali mau bersama kita saudara. Beberapa
waktu yang lalu Kalbar itu kedatangan Menteri Pengangkutan, Pak. Pengangkutan kucing Sarawak. Salah satu yang bicarakan mereka itu adalah sebenarnya kami menyayangkan dengan dicabutnya Bandar Udara Supadio itu dari internasional menjadi domestik. Tetapi kita sempat bicara kemungkinan nanti akan ada antar Borneo, ya, pesawat yang melayani kucing Pontianak. Hampir semua kabupaten kota di Kalbar itu menjadi daerah yang menarik untuk kegiatan investasi. Tapi kalau kita buat semacam prioritas investasi per lokasi, tadi hampir sama disampaikan oleh Pak Bambang. Nah kita coba plotting ada 5 kabupaten nih Pak. 5 kabupaten ini selaras Pak ya, selaras. Sektornya selaras, capaian realisasinya selaras. Kalau kita lihat tadi data-data disebutkan ini kan sesuai. Kabupaten Mempawah ya. Sekarang ini geliat ekonominya luar biasa ya. Kemudian yang kedua Kabupaten Landak. Ada kawasan industri di sana. Kemudian Kabupaten Sanggau. Ya. Kabupaten Sanggau itu komoditasnya perkebunan besar, perkebunan swasta dan swasta. Kalau Landak itu selain perkebunan dia juga ada potensi-potensi sektor yang lain. Kemudian Kabupaten Sintang mewakili klaster 4. Ya. Sintang, Sekadau, Kapasulu. Ya. Kemudian Kabupaten Ketapang klaster 5. Meskipun sebenarnya kami masih mencoba memasukkan satu kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, meskipun dia tidak punya kawasan industri. Yang kami ketahui itu Bengkayang sekarang sudah melakukan inisiasi untuk kawasan peruntukan industri. Kalau misalnya masuk Bengkayang, maka 5 klaster itu masuk semua ya Pak Kadis. Ya. Kenapa? Kabupaten Mempawah itu mengklasifikasikan klaster 1 dalam perencanaan kewilayahan di Kalimantan Barat 20 tahun ke depan untuk merealisasikan supaya Kalbar ke depan itu bisa menjadi salah satu wilayah yang ikut memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, yang menjadi salah satu lokomotif. Kemudian yang kedua, Kabupaten Landak itu masuk dalam, saya lupa, dia berada di klaster 3. Klaster 3, nanti ada Bengkayang di klaster 2, meskipun dalam perspektif perencanaan wilayah di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Sambas, dan Singkawang itu diposisikan sebagai pusat wisata ekonomi kreatif dan lumbung pangan. Jadi agak membedakan dengan 4 klaster yang lain Pak. Sementara klaster yang ketiga, Sanggau, Landak, dan Sekadau itu untuk penguatan industri hijau di Kalbar. Klaster 3 ya. Sanggau. Kemudian klaster 4, Sintang melalui Kapuas Hulu itu klaster yang diperuntukkan dalam pemantapan perencanaan kewilayahan Kalimantan Barat ke depan itu dalam konteks untuk memfokuskan kegiatan ekonomi hijau juga. Hanya tambahannya, klaster yang keempat ini, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu itu menjadi salah satu koridor untuk akses ke IKN. Itu Bapak Ibu bisa baca di dokumen RPJMD Kalimantan Barat. Jadi ini memang hampir selaras ya. Kemudian yang terakhir, Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang itu diposisikan dalam perencanaan kewilayahan Kalbar itu sebagai pusat pemuatan kegiatan ekonomi biru. Ya, ada Kayu, ada Ketapang, dan meskipun pertambangan Ketapang cukup eksis di sini. Nah, dia hanya mengcover dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan dalam identifikasi potensi investasi regional, mudah-mudahan ke depan Kalbar akan ada komoditi alternatif selain yang saya sebutkan tadi. Bandara Soekarno-Hatta itu bukan di Jakarta, Pak. Tangerang, Banten. Tapi kalau kita ikut DKI, bandaranya cuma 1 atau 2 bahkan, Pondok Cabe sama Halim. Nah, infrastruktur utama bandara itu ada di Tangerang. Tapi kalau kita buka daerah DKI Jakarta, bandara itu yang Tangerang itu nggak ada. Soekarno-Hatta nggak masuk, Pak. Nah, di situ miss-nya regional potensi, regional infrastruktur miss di situ.